karena tersayat, keluar darah, luka diikat. Jauhi olehmu segala maksiat agar selamat bisa didapat. Shalom. Kita masuk kembali pada renungan malam kali ini dengan judul Dari Debu Kepada Bintang-Bintang. Bagian 1. Beberapa ayat akan kita pelajari dalam pelajaran ini yang dikutip dari Daniel 12, Roma 8 ayat 34, Lukas 10 ayat 20, Roma 8 ayat 18, Ibrani 2 ayat 14 dan 15, Yohanes 14 ayat 29, dan Wahyu 11 ayat 3. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kukasihi dalam Tuhan, silahkan dibaca ayat-ayat ini untuk mendukung pemahaman kita akan pelajaran Alkitab ini. Ayat hafalan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya sakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Daniel 12 ayat 3. Kitab Daniel dimulai dengan Nebukadnezar menyerbu Yudea dan membawa tawanan ke Babel. Kitab Daniel diakhiri dengan Mikael berdiri untuk membebaskan umat Allah dari Babel akhir zaman, yaitu seperti yang diperlihatkan di seluruh kitab Daniel. Pada akhirnya Allah menjadi pemimpin akan segalanya demi kepentingan umatnya. Seperti yang kita lihat juga, Daniel dan teman-temannya tetap setia kepada Allah dan menunjukkan kebijaksanaan yang tak tertandingi di tengah-tengah pencobaan dan tantangan di dalam pengasingan. Demikian juga ketika menghadapi kesengsaraan, umat Allah akhir zaman juga akan tetap setia, terutama selama waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa. Daniel 12 ayat 1. Seperti Daniel dan teman-temannya di Babel, mereka akan menampilkan kebijaksanaan dan pengertian. Mereka tidak hanya akan mengalami kebijaksanaan sebagai kebajikan pribadi, tetapi akan dilakukan sebagai konsekuensi dari kebijaksanaan itu untuk memimpin orang lain pada kebenaran. Beberapa akan mati atau dihukum mati, dan dengan demikian kembali menjadi debu, tetapi mereka akan dibangkitkan untuk kekekalan. Seperti yang dikatakan ayat Alkitab, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian akan mendapat hidup yang kekal. Daniel 12 ayat 2. Mikael, pemimpin besar kita. Baca Daniel 12 ayat 1. Siapakah yang mengubah jalannya sejarah di akhir zaman? Bagaimanakah Roma 8 ayat 34 dan Ibrani 7 ayat 25 membantu kita memahami apa arti ayat ini? Seperti pasal dari Daniel sejauh ini telah dimulai dengan menyebutkan penguasa bangsa kafir, Daniel 12 juga dimulai dengan penguasa, tetapi tidak seperti pada setiap pasal lainnya. Penguasa adalah pemimpin ilahi yang bangkit untuk membebaskan umat Allah dari tangan musuh-musuh mereka. Ketika kita melihat sekilas dalam penelitian kita tentang Daniel 10, Mikael adalah makhluk surgawi yang sama kuatnya yang menampakkan diri kepada Daniel di sungai Tigris. Di sana Daniel muncul sebagai makhluk wakil. Di sana dia muncul sebagai wakil surgawi bagi umat Allah. Dia juga muncul di tempat lain dalam kitab Daniel sebagai anak manusia. Daniel 7, panglima bala tentara. Daniel 8, dan seorang yang diurapi, seorang raja. Daniel 9. Jadi Mikael lah yang namanya berarti siapa yang seperti Tuhan. Pastilah tidak lain adalah Yesus sendiri. Penting untuk mencatat waktu intervensi Mikael. Menurut Daniel 12 ayat 1, itu terjadi pada waktu itu. Daniel 12 ayat 1, dan ungkapan ini merujuk pada waktu yang baru saja disebutkan dalam Daniel 11 ayat 40 sampai 45. Ini adalah periode waktu yang meluas dari jatuhnya kepausan pada tahun 1798 hingga kebangkitan pada akhir zaman. Daniel 12 ayat 2.
Dua aspek penting dari karya Mikael dapat disimpulkan dari kata kerja muncul yang digunakan dalam Daniel 12 ayat 1 untuk menggambarkan tindakannya. Pertama, kata kerja muncul menggambarkan kebangkitan raja untuk menaklukkan dan memerintah. Kata kerjanya juga terutama berkonotasi dengan pengertian militer. Itu menunjukkan bahwa Mikael bertindak sebagai pemimpin militer yang melindungi umatnya dan memimpin mereka secara khusus selama tahap-tahap terakhir dari pertentangan besar. Kedua, kata kerja muncul juga menunjuk ke pengaturan penilaian. Mikael muncul untuk bertindak sebagai pembela di pengadilan surgawi sebagai anak manusia. Dia datang sebelum yang lanjut usianya untuk mewakili umat Allah selama pengadilan investigasi atau pra-advent. Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Dengan demikian, Mikael yang muncul atau berdiri membangkitkan aspek militer dan hukum dari pekerjaannya. Dengan kata lain, dia diinvestasikan dengan kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuh Allah dan dengan otoritas untuk mewakili umat Allah di pengadilan surga. Pikirkan tentang apa artinya mengetahui bahwa Mikael berdiri di pihak kita. Bahkan pada saat ini, harapan apakah yang seharusnya diberikan kepada Anda, seorang yang berdosa? Tertulis dalam Alkitab, Daniel 12 ayat 1 berbicara tentang mereka yang didapati namanya tertulis dalam Alkitab. Apakah artinya? Waktu intervensi Mikael juga digambarkan sebagai waktu kesesakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini sesuai dengan waktu ketika roh Allah akan ditarik dari manusia yang memberontak. Kemudian 7 malapetaka terakhir sebagai ungkapan murka Allah atas bangsa-bangsa akan dicurahkan ke Babel akhir zaman. Wahyu 16 dan Wahyu 18 ayat 20-24. Dan kuasa kegelapan akan dilepaskan ke atas dunia. Ellen G. White menulis tentang saat ini bahwa akhirnya iblis akan menjerumuskan penduduk bumi ke dalam suatu kesesakan besar terakhir. Pada waktu malaikat-malaikat Allah berhenti menahan tiupan angin kencang nafsu manusia, maka semua unsur-unsur persengketaan akan bebas. Seluruh dunia akan terlibat dalam kehancuran yang lebih besar daripada kehancuran yang datang kepada Yerusalem dahulu kala. Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 647. Tetapi umat Allah akan diselamatkan selama masa yang mengerikan ini, karena dalam pengadilan investigasi yang dilakukan di pengadilan surgawi, mereka telah dibenarkan oleh Yesus, Imam Besar Surgawi, dan nama-nama mereka telah ditulis dalam kitab. Untuk memahami makna kitab ini, kita harus ingat bahwa Alkitab menyebutkan dua jenis kitab surgawi. Satu kitab berisi nama-nama orang-orang yang menjadi milik Tuhan dan kadang-kadang disebut sebagai kitab kehidupan. Keluaran 32 ayat 32, Lukas 10 ayat 20, Mazmur 69 ayat 28, Filipi 4 ayat 3, Wahyu 17 ayat 8. Selain kitab kehidupan, Alkitab menyebutkan kitab-kitab yang berisi catatan perbuatan manusia. Mazmur 56 ayat 8, Maleakhi 3 ayat 16, dan Yesaya 65 ayat 6. Ini adalah kitab-kitab yang digunakan dalam pengadilan surgawi untuk menentukan komitmen setiap orang kepada Tuhan. Ini adalah catatan surgawi, basis data yang berisi nama dan perbuatan setiap manusia. Beberapa orang tidak menyukai gagasan memiliki nama mereka dan terutama perbuatan mereka tertulis di surga. Tetapi begitu kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan, dan perbuatan buruk kita dihapus dalam penghakiman. Catatan surgawi ini memberikan bukti yudisial kepada seluruh alam semesta bahwa kita adalah milik Yesus dan karenanya memiliki hak untuk dilindungi selama masa kesesakan. Mengapakah kebenaran Kristus saja yang diperhitungkan kepada kita adalah satu-satunya harapan kita untuk ditemukan tertulis dalam Alkitab? Bawa jawaban Anda ke dalam diskusi bersama saudara-saudara seiman. Kebangkitan
Baca Daniel 12 ayat 2 dan 3. Peristiwa apakah yang dibicarakan di sini dan mengapa? Mengingat apa yang kita pahami tentang kematian, apakah peristiwa ini begitu penting bagi kita? Daniel mungkin membuat referensi paling eksplisit dalam perjanjian lama tentang kebangkitan yang akan datang. Dan ketika kita merenungkan bagian ini, kita dapat mempelajari beberapa kebenaran yang sangat penting. Kebenaran pertama adalah seperti yang ditunjukkan oleh metafora tidur, tidak ada jiwa abadi yang menghuni tubuh manusia. Manusia adalah kesatuan tubuh, pikiran, dan roh yang tidak terpisahkan. Dalam kematian, orang itu tidak ada lagi dan tetap tidak sadar sampai kebangkitan. Kedua, ayat ini menunjuk pada kebangkitan yang akan datang sebagai pembalikan dari apa yang terjadi sebagai konsekuensi dari dosa. Sesungguhnya ungkapan yang diterjemahkan sebagai debu tanah dalam bahasa asli Daniel 12 ayat 2 berbunyi debu tanah. Urutan kata yang tidak biasa ini menunjuk kembali ke Kejadian 3 ayat 19, satu-satunya bagian Alkitab yang lain di mana kata tanah mendahului kata debu. Ini menyiratkan bahwa pernyataan kematian yang dibuat pada saat kejatuhan Adam akan dibalik dan kematian tidak akan lagi mempengaruhi. Seperti yang dikatakan Paulus, maut telah ditelan dalam kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 54. Baca Roma 8 ayat 18 dan Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Dengan alasan apakah kita tidak perlu takut akan kematian? Kematian menghancurkan dan mengakhiri semuanya di sini. Tetapi kita ditawari janji bahwa maut tidak memegang kata terakhir bagi orang percaya yang setia. Kematian adalah musuh yang ditaklukkan. Ketika Kristus mematahkan rantai kematian dan bangkit dari kubur, Ia memberikan pukulan fatal pada kematian. Sekarang kita dapat melihat melampaui realitas sementara dari kematian menjadi realitas tertinggi dari kehidupan yang kita terima dari Allah di dalam Kristus. Karena Mikael muncul, lihat Daniel 12 ayat 1. Mereka yang menjadi miliknya juga akan berdiri. Mereka akan bangkit dari debu tanah untuk bersinar seperti bintang-bintang untuk selamanya. Di tengah penderitaan dan perjuangan hidup, bagaimanakah kita dapat menarik harapan dan penghiburan dari janji kebangkitan? Mengapa hampir tidak ada yang lebih penting dari hal ini? Orang datang beriring-iringan, melewati jalan berbatu. Bangun pagi jangan kesiangan, datang ke tempat kerja tepat waktu. Saudaraku, demikian renungan malam kita saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan kita dibawa semakin dekat kepada kasih karunia Tuhan. Sampai jumpa. Horas.